Tiga maraton utama dunia yakni Berlin, Chicago, dan New York berlangsung di musim gugur. Cara ikut serta kalau tidak menembus kualifikasi waktu dan lotre melalui pengumpulan dana. Lalu mengapa para pelari memilih jalur ini dan apa manfaatnya bagi organisasi yang melakukan pengumpulan dana melalui lomba lari? Berikut laporan Nia Imam Santoso dan Ahadian Utama dari VOA. I had to raise about $3,000. Siwei Luo adalah pelari Amerika di Rockville, Maryland yang akan mengikuti New York City Marathon November tahun ini. Ia mendaftar melalui jalur pengumpulan dana atau charity bagi organisasi Team for Kids yang menyediakan berbagai aktivitas dan kegiatan bagi anak-anak di kota New York agar sehat dan aktif. I first post on social media. I contact my friends and relatives and let them know this is what I'm doing. Because New York City is my second hometown. I came to United States when I was 17, and I started my high school over there. New York has a special, place in my heart, and I really want to do something with my love for New York. Mengumpulkan dana bagi organisasi nirlaba adalah salah satu cara mengikuti maraton utama dunia seperti New York City Marathon. Menurut Siwei, peluangnya lebih besar daripada melalui jalur lotre ataupun kualifikasi waktu, walaupun perlu usaha ekstra untuk mengumpulkan sumbangan. Melalui lomba lari, organisasi nirlaba seperti Team for Kids di New York berhasil mengumpulkan lebih dari $100 juta sejak 2002. Plan International adalah organisasi nirlaba di London yang beroperasi di 80 negara, termasuk Indonesia sejak 1969. Program-programnya terkait dengan pemenuhan hak anak seperti pencegahan stunting, penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Di Indonesia, organisasi ini mengadakan pengumpulan dana melalui lomba ultramaraton Jelajah Timur. Seperti dijelaskan Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif Plan International Indonesia. Jadi di Plan Indonesia kami ada annual charity run namanya Jelajah Timur yang kita sudah lakukan 5 tahun dan ini akan jadi tahun ke-6 di bulan Oktober 2024 ini. Dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan sarana air bersih di desa-desa di Indonesia Timur, terutama di NTT. Para pelari mengumpulkan sumbangan mulai dari 10 hingga 250 juta rupiah. Setiap tahun, dana yang terkumpul mencapai 2 hingga 2,5 miliar rupiah. Herwan Eng, pekerja lepas bidang keuangan yang mulai berlari sejak 2013, adalah salah satu pelari Jelajah Timur. Ia juga pernah mengikuti maraton utama dunia melalui pengumpulan dana, yaitu Boston Marathon sebesar $10.000. Challenge dan perjalanan untuk mendapatkan ini ya, target yang kita fundraise itu sangat fulfilling gitu. Sama fulfillingnya dengan saat menginjak garis finish di 42 kilo ya. Itu kemudian untuk purpose tertentu bahwa kita bisalah berbuat sesuatu untuk impact hidupnya orang lain gitu sih. Hal serupa juga dirasakan Lydia Isnanto, pelari Indonesia di Austin, Texas. Ia mendukung pengumpulan dana untuk teman pelari yang ikut Boston Marathon. Because it's for kids and supporting for a good cause. I'm grateful to be able to support her even though that might not be much. Manfaat dana yang terkumpul membuat para pelari ini tak merasa malu saat meminta sumbangan. You have to talk to people about the goals and you have to let people know this is what you believe in and then they believe in you to participate with the marathon. Yang menyatukan mereka adalah niatannya untuk berbuat baik melalui lari. Dari Rockville, Maryland dan Jakarta, Indonesia, Dania Iman, Ahadian Utama, Nia Iman Santoso, VOA.